Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai tipe-tipe pembayaran ekspor. Ada beberapa jenis pembayaran, namun kita akan bahas nanti lebih banyak pada LC. Oke, 1. Advance payment. Ini adalah tipe pembayaran langsung dari buyer atau importer kepada eksporter. Pembayaran di muka atau DP oleh buyer sebelum order diproduksi atau dikirim. Besarnya bermacam-macam, misalnya 30%, 50%, bahkan bisa 100%. Di sini yang sangat diuntungkan adalah eksporter, sehingga eksporter bisa menggunakan uang muka tersebut untuk kegiatan lain, misalnya segera mempersiapkan produksi. Yang kedua adalah open account. Ini adalah kebalikan dari advance payment, karena pada open account yang diuntungkan adalah importer. Barang dikirim semuanya terlebih dahulu, baru kemudian dibayar. Yang ketiga adalah consignment atau sering disebut dengan titip jual. Eksporter tidak menerima uang muka, kemudian barang dikirim ke pihak penengah atau broker atau middle party import dan akan dijual kembali kepada buyer agent atau final buyer atau pembeli akhir. Barang akan dibayarkan setelah barang terjual semuanya. Barang masih menjadi milik eksporter selama belum terjual. Di sini yang diuntungkan adalah pihak middle party. 4. Collection draft atau vessel incasso. Di sini melibatkan bank, yaitu eksporter memiliki dokumen yang diperlukan importer untuk mengeluarkan barang sampai syarat penagihan vessel dipenuhi, sehingga eksporter memiliki hak untuk mengawasi hingga draft vessel dibayar. Ada dua jenis, yaitu document against payment dan document against acceptance. Kalau document against payment adalah eksporter mengirim barang ke pihak importer, namun dokumen dikirim ke bank eksporter sebagai pihak ketiga. Di pelabuhan tujuan, buyer tidak bisa mengeluarkan barang sebelum membayar, jadi harus membayar sesuai nilai order dalam dokumen yang dikirim ke bank. Di sini posisinya dianggap sama karena importer tidak bisa mengeluarkan barang sebelum membayar. Document against acceptance adalah barang dikirim ke pihak importer dan dokumen dikirim ke pihak bank, namun pembayaran oleh importer dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Tipe ini risikonya sangat besar bagi eksporter. Yang kelima adalah telegraphic transfer atau TT, merupakan pembayaran yang cepat, biasanya dilakukan importer yang ingin barangnya segera dikirim, seperti halnya via transfer antar bank dengan mencantumkan SWIFT code. Contohnya ada TT before delivery atau shipment, artinya dibayarkan sebelum pengiriman. TT within 15 days after shipment, dalam 15 hari setelah pengiriman. TT 30% before shipment and balance 70% by TT after receive copy of document by fax. Artinya itu membayar 30% lebih dahulu sebelum shipment dan sisanya 70% dibayar setelah pembeli menerima kopian dokumen yang diminta melalui fax. 6 adalah letter of credit. LC ini sebutan lainnya adalah documentary credit atau bankers commercial credit atau letter of undertaking, disingkat LOU. LC ini dipandang sebagai yang paling aman bagi eksporter maupun importer, sehingga menjadi pilihan favorit. Mengapa? Baik, kita lihat alur-alur berikut ini. 1. Harus sudah ada kesepakatan kontrak atau sales kontrak, di mana kontrak itu dibuat melalui sebelumnya sudah ada korespondensi, negosiasi, purchase order yang sudah diterbitkan oleh buyer kepada eksportir. Nah, informasi dalam LC meliputi tanggal LC, identitas buyer atau importer, identitas eksportir atau shipper, deskripsi barang secara detail, kuantitas, kode, harga, kemasan, kemudian kapan tanggal shipmentnya, misalnya tanggal sekian sampai dengan sekian, lokasi pelabuhan shipment, masa berlaku LC, perlu diperhatikan jangan sampai expired. Pilih LC yang irrevocable, artinya tidak bisa dibatalkan importer. Kemudian tipe LC yang at site, karena ada beberapa jenis LC. Kemudian jenis-jenis dokumen yang diminta. Yang kedua,
Pembukaan LC pada bank di mana importer atau buyer berada. Importer di sini disebut juga sebagai aplikan atau account party atau accountee atau buyer atau consignee, yaitu pihak yang melakukan pembukaan LC dari bank atau opening bank atau issuing bank. Nah, untuk membuka LC, bank akan memverifikasi importer dan menjamin bahwa importer telah memiliki rekening di bank LC dan memiliki uang yang sudah disimpan atau dideposit senilai order barangnya. Bank tidak akan menerima jika importer tidak bisa memenuhi atau dipandang tidak kredibel. Yang ketiga, bank akan menerbitkan LC. Bank importer ini akan menerbitkan LC termasuk klausul yang sudah disepakati kedua pihak. Selanjutnya, LC akan diteruskan ke advising bank atau confirming bank. Ini adalah bank dari pihak eksporter. Eksporter di sini disebut juga sebagai beneficiary atau party to be paid, atau seller atau shipper atau supplier dari daerah atau negara bank ekspor. Nah, bank di negara eksporter akan memverifikasi juga. Setelah proses verifikasi selesai, bank eksporter atau opening bank akan mengirimkan kepada eksporter baik melalui mail, telex atau kabel LC dengan disertai SWIFT, the System Forward Wire Interbank Financial Telecommunication. Kemudian, jika LC sudah di tangan eksporter, eksporter juga wajib memverifikasi sendiri secara detail supaya tidak terjadi kekeliruan. Misalnya tanggalnya pengapalan, namanya, alamat tujuan, dokumen, dan sebagainya. Jika ada yang tidak sesuai, maka akan dilakukan amandemen LC. Tentu ini nanti ada biaya tersendiri, besarnya masing-masing pihak. Bank berbeda-beda. Pada amandemen LC akan dikirim kembali ke bank eksporter. Kemudian bank eksporter meneruskan ke bank importer sampai terjadi kesepakatan baru. Yang kelima adalah setelah LC selesai dan disepakati baru, eksporter melakukan proses produksi sesuai dengan persyaratan LC atau sesuai dengan sampel yang sudah disetujui. Jadi nanti akan mulai persiapan pengapalan. Pada tahap ini ada baiknya eksporter mulai melakukan proses menyiapkan dokumen sesuai dengan klausul LC seperti invoice, packing list, SKA atau COO, kemudian fumigasi. Kemudian dokumen tersebut dibawa ke bank eksporter. Dokumen akan diteliti setelah dinyatakan sesuai dengan dinyatakan clean. Jadi kalau sudah sesuai dinyatakan clean. Selanjutnya, yang keenam adalah bank eksporter akan menyampaikan dokumen-dokumen yang sudah benar tersebut atau istilahnya clean kepada bank pihak buyer. Perlu diingat bahwa harus diserahkan sebelum tanggal expired LC. Nah, pihak importer melakukan pembayaran. Kemudian, bank akan menyerahkan kepada importernya dokumen-dokumen tersebut setelah melakukan pembayaran, supaya pihak importer nanti bisa menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah apakah eksporter itu mampu memenuhi klausul-klausul dalam LC sesuai waktunya. Sehingga kita bisa lihat beberapa keuntungan dan kelemahan. Kenapa ini dipandang sebagai yang favorit atau paling aman bagi kedua pihak. Satu, keuntungannya adalah pelindungan terhadap eksporter karena harus ada jaminan dari bank. Importer tidak akan lari atau tidak akan ingkar sebelum transaksi selesai. Karena di sini ada otorisasi dari perbankan, ya, bukan dari individual, misalnya eksporter sendiri dengan buyer sendiri. Kedua pihak harus sama-sama memenuhi kewajiban. Dua, perlindungan bagi importer. Jika eksporter tidak mengirim barang sesuai kesepakatan, maka importer dapat mengajukan penalti. Yang ketiga, pihak bank sebagai pihak ketiga yang netral dan mempunyai otoritas penuh. Hanya bank yang bisa mencairkan uang setelah persyaratan LC terpenuhi dan kewajiban kedua pihak dijalankan. Keempat, eksporter dapat menggunakan LC untuk pembiayaan selanjutnya, seperti back-to-back LC. 5. Importer dapat menggunakan hak kepemilikan atas dokumen LC untuk memperoleh pembiayaan selanjutnya, yaitu pinjaman pembiayaan kembali atau refinancing.
Kelemahannya membutuhkan biaya dalam penanganan LC, 2 membutuhkan waktu untuk memproses surat-surat yang diperlukan melalui bank, 3 bank lebih fokus atau berkepentingan terhadap dokumennya saja dan tidak pada barang-barang, dalam tanda kutip ya. 4 tidak ada jaminan bagi importir bahwa barang-barang yang dikapalkan adalah sesuai pesanan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.